Assalamualaikum. Mana uangnya nih? Oi, Oh apa? Dari mana? baru datang aku. Tak nyawab ini aku panggil. Bah, sak mana kita nih? Ada kita di sini terus tempat mertua. Aku nih kan pengen punya rumah dewe, cak kawan-kawan aku tuh nah. Aku tak nyaman aku di sini. Bukan soal dak nyaman, Bah. Ibu nih kan pengen ada rumah dewe, mandiri, cak itu nah. Kira-kira ada solusinya udah dari apa tuh? Tidak. Masalah solusinya tuh dana abah ini minim. Tahu gak Abah cara buat rumah rakit? Kamu tahu tidak abah? Tapi abah ini punya mangci, namanya Kak Ari. Kita tanya sama dia baik. Oh iya iya. Boleh. Di mana mangcik itu tuh? Nah, age abah ada. Laju apa? Sekarang lah. Payu, minta itu, minta enak nih. Nah, itu nah Kak Ari. Mangci Ari gitu. Tanya be, jelas jadi. Mangci Ari. Coba. Pak. Bu, ya. Iya, mana? Iyo. Kabar? Sehat, alhamdulillah sehat. Aku nih ada masalah. Ini masalahnya. Uang rumah aku nah. Apa? Pengen buat rumah dewe. Aku selama ini belum punya rumah. Belum punya rumah, masih tinggal dengan bos cak mana lah kira-kira kalau nambah rumah rakit? Kami tidak ngerti masalahnya. Rumah rakit ya? Rumah rakit. Ngomong. Cak mana deh? Mangcik. Ini kalau soal rumah rakit, pertama kita harus tahu bahan dulu apa ya. Kalau menurut tradisi, orang dulu nah ini sebelah kita ini ada Mang Erlani ya. Dan dia ini jual bahan untuk rumah rakit ini salah satunya. Nah ini bambu-bambu inilah atau jomplen batu namanya bolong. Bolong. Nah, iya. Jadi bambu-bambu ini punya mamang ini kok. Dia punya Mang Erlani. Nah, jadi kalau kamu nak beli, kakek kan kesini baik ke bawah jembatan Tapati ini. Ya, di Ramat Tapati dan bawahnya mudah nyarinya tuh. Pokoknya dapet sini cari Mang Erlani bambu, udah dapet. Tahu kalau Tahu kalau kan pertama mungkin aku tunjuk garis besarnya baik. Kalau nak sekolah di kita langsung semua. Ya. Jadi kita tunjuk gambaran yang garis besarnya dulu ya. Kalau nak langsung full, langsung buat gitu. Beda. Kita biar adik dulu tahu kira-kira biayanya tuh pacak dirinci ke. Apa nak ngaweknya kakek, nak muatnya kakek ke sini. Untuk beli bahannya itu. Kalau syukur-syukur kalau pun tak kakek tukangnya, kayak kita minta bantu dengan Bang Erlani untuk cari ke itu. Benego lah, beneran. Tapi garis-garis besarnya lah tahu. Jadi buat rumah bambu ini atau rumah rakit dari bambu dari bulu ini ada tiga tahapan. Ada tiga tahapannya. Pertama buat lantai bagian bawah, itu yang ngapungnya itu. Kemudian bagian tengah, baru bagian atap. Nah itu tiga tahapan itu harus dilewati galau, harus dilalui galau. Nah misalnya kita menggunakan bambu yang besar ini nah. Oke? Kita menggunakan bambu yang besar ini. Nah, ini baik. Nah, namanya apa bang? Bambu maya. Supaya untuk ngapung. Oh, harus yang besar ini Iya, lah. karena kan bakal apa ditimpa oleh beban. Oh iya. Kalau bambunya kecil, tenggelam Iya, dia, tenggelam. kalah dia. Ah, Ya, jadi ini bambu namanya bambu maya. Ah. Besar, di beberapa di situ kita ada contohnya yang ada pasak sama diikat dengan tali bambu juga kan. Kita sejarah garis besar dulu. Nah, bambu ini disusut. Ini Ada kocok banyu tuh, Pak. ya waktu nyusut di sini baik enggak apa-apa. Itu di darat ini Ya, langsung di sana boleh. Pokoknya dia disusun antara 6 sampai 8. Siko iketan itu. Ikut-ikutan yo. Nah, 6 sampai 8. Misalnya 6 kita sampai 6 disusun, terus di posisinya disusun lagi. Tingginya terserah kita. Bisa 3 lapis, bisa 5 lapis. Tergantung dana kita yang ada. Isi itu kan
tinggal kita kebutuhan itu ya duit kita tuh lah sebenarnya. Kalau duit kamu dikit tadi secukup-cukupnya aja jadilah. Kalau selapis nggak kuat ya. Nggak Bang Ci? kuat dia, minimal 3 lapis dia. Bambunya tadi. Bambunya tadi kan kakek waktu dia beban itu ada yang masuk ke banyu, ada yang masih nimbul kan. Jadi gitu. Ada yang muncul ke Ya, pucuk banyu tadi. Pucuk banyu tadi. Nah, itu, ya. Nah, itu bagian dasarnya tuh pakai bambu desak ini. Namanya di Mang Erlandi tadi, di sini ngomongnya bambu maya. Maya. Timbul menjadi tiang kalau rumah di pucuk tiangnya. Oh iya. Sebagai penahan. Iya. Ah, ya. Jadi kan dia ada kayu lagi. Pakai batu baru papan. Aman tapi kalau dari banjir dari ini. Oh ya. Aman, soalnya kaki teman yang lagi di turun gitu. Turun naik kalau banyak besar. Ngikuti pasang banyu bae dia ya. Oh iya iya. Kalau ini Mang Ci. Nah, tadi kan lantai tadi harus disusun, diikat-ikat, baru dibangun lagi. Kalau misalnya Mang Ci ada hujan deras, badai atau sama itu bisa goyang nggak nih waktu kembali? Kalau namanya rumah rakit di pucuk banyu masih goyah. Oh. Dia meloi alunan gelombang itu kan, tapi yang jelas tidak tenggelam. Karena apa? Kuat, karena dia sudah ada pelampungnya. Pelampungnya ini adalah dari bambu mayan tadi. Tapi ini hari banyak juga menggunakan selain bambu. Tapi itu dalam sejarahnya tidak itu membuat tuh murni bambu kalau dari dulu. Apalah filosofinya Mak Ci? Iya, ini intinya tuh kita tuh di mana biar kita berada. Kalau kita menyesuaikan keadaan lingkungan, kita akan bisa menyesuaikan. Oh. Nah, inilah bambu ini. Bambu dengan banyu tidak akan pernah tenggelam dia. Iya. Karena memang pas itulah filosofinya. Jarang yang namanya bambu tuh tenggelam. Ah, Kita ah. juga kalau kita hidup di kampung, di mana bisa kita tinggal, kalau kita menyesuaikan lingkungan, insya Allah aman kita hidup. Insya Allah aman. Iya. Iya, Jadi iya, itu iya. filosofinya. Oke. Kalau nak lebih jelasnya lagi, kakek kita keliling ke beberapa tempat gitu. Ah. Di bahan-bahannya mulai dari mana masang pasaknya, terus mana yang sudah tersusun. Kan ini kan baru bahan baku yang masih berserakan kan. Mang Erlani ini intinya dia siap diminta bantu ke Mang ya. Insya Allah. Nah, kalau kamu perlu bahannya kapan misalnya kamu ke Mang Erlani ini beserta keluarganya, dia memang beneran usahanya jual bambu ini, datang deh ke sini lagi di bawah jembatan Tapati ini ya. Oke, itu Mang kami ke depan dulu, nah nyimak yang lain Mang ya. Kira-kira ya sudah. Silakan. Ya, jadi. Ayo Mang. Pak. Assalamualaikum. Salah. Lagi apa Bang? Lagi nak buat anu lantai rumah rakit ini. Nah ini, Nah. yang tadi yang bambu mayan tadi kan? Ah. Ini kan besar-besar. Nah dia dibuat lubang ini. Rakit ini buat ini untuk apa? Pasaknya. Pasak untuk penahannya lah. Jadi kakek bambu ini disusun dengan pasak. Ke ujung ini, nah jadinya kayak ini nah. Jadinya ini, dengan itu. Nah kalau untuk penguatannya pakai apa Mak? Pakai rotan kalau ini kakek gitu. Itu kebut dengan rotan untuk jalinnya supaya dia bersatu. Kan ini rotan dah koyak, kebut dengan rotan. Nah rotan ini ada dua macam. Ada rotan yang besar untuk mengikat lagi, ditambah lagi. Nah, dan itu kalau dia sudah jadi rumah rakitnya, ada tali kapal untuk ngikatkan rakit ini ke tiang supaya dia tidak kanyu. Nah, kakek kita lihat di situ kakek. Oh iya yang sudah kita Kita pasang juga yang sudah jadinya. dari sini. Ayo. Ya. Tunggu sini be adeknya. Oh iya Pak. Agak ini, agak Jebur. jebur dulu. Baca laku dengan Jalan kami yang lanang Be. Biar Mang Ci Mengari, sama Bang. Abah ya. Iya. Ya. Tapi nek nyengok dari jauh enggak apa-apa. Nah, ini yang sudah kita tepat ngarokan tadi, lalu bentuk untuk lantainya. Nah, ini untuk yang penyangganya. Nah, ini bambu-bambu ini yang paparan panjang-panjang ini kakek untuk alang sunannya, untuk yang penegak yang lainnya. Ini apa namanya? Lantin. Nah, ini- Lantin. Ya, ini lantinnya. Apa pelampungnya tadi? Lantainya. Nah, Kejingguannya sudah tersusun di bawah. Di bawah itu kan? Yang bawah. Oh ini ya. nah, itu yang tersusun. Nah, yang sudah tersusun. Kayak kaki Kuat jalan. dia. Yo.
kuat dia ini nulis. Pakai baru di pucuknya susun 3 lapis sama baru diikat papa. Supaya tidak kanyut rumah rakit ini lantai dan tempatnya maka dibuat dengan tali tambang, berbuat beton atau kayu cagakkan di pinggir. Itu juga jadi. Itu kayu, nah kayu maka jadi di pinggir. Supaya tidak nganyut. Supaya tidak kanyut biasanya Dengan tambang kan. segi 4 biasanya kebat tambangnya. Mana bang? Nah, jadilah dulu karena aku ada gawe terus kelalu oleh Adi Panji, Pak Adi Panji sama Atun yang membuat rumah rakit ini aku menunjukkan pembuatnya aku batas ini baik. Jadi kalau memang udah perlu nak buat sampai sudah, ya oke aku bantu. Ya hari ini aku lagi ada gawe dulu. Ya, Isi dulu ya. Ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan atap nipah. Jadi nanti di atas atap itu dipasang disusun. Yang ini yang dipaku susun. Ditindih. Iya. Ini yang masih hijau, masih baru. Ini yang sudah agak kering. Nah, di atas. Jadi yang dipasang itu yang hijau atau yang ini? Yang ini. Yang ini ya. Sudah tadi di bambu-bambunya. Yang kita duduk nih pucuk bambu rantai itu. Nah, cuman kaki untuk keratonya ini pakai papa. Tapi masanya silang. Kalau ini manjang ke sana, papannya ke sana. Jadi dia saling menyilang itu. Horizontal vertikal. Ya, betul. Nah, inilah sudah jadi lantai nih. Kita nak meloncat-loncat apa nih? Apa kuat ini? Wah, tinggal lapisannya. Kalau kita banyak duit, banyak lapisannya. Kita ada duit, minimal 3 lah. Iya. 3 lapis. Kalau banyak 5 jadi. 5 jadi. Ya, yang penting dia tuh makin banyak makin bagus. Makin banyak makin bagus. Tapi biasanya wong kadang-kadang kalau kepepetnya kurang dari 3 kadang-kadang kepepet. Nah, tapi kita janganlah. Jangan. Untuk rumah tinggal tuh mana caranya nak aman, nak nyaman gitu tuh kan. Awet juga odaknya ini. Oh ya, weh, nanya ini ngapung galon ini lah jadi nih. Nah, tinggal sini kan ada lubang nih. Nah, masuk ke tiangnya. Nah, lebar rumah ini ya tergantung kita. Nah, berapa misalnya nak 6 kali 4, nak 6 kali 6, nak 6 kali 8 atau 4 kali 5 ya tergantung itu nak besarnya tuh. Ya, makin besar ya makin besar banyak biayanya, banyak lahannya. Jadi kalau kakek tuh ngajak orang rumah ya, ngajak bini ya. Nak berapa besarnya kompromi dulu. Nah, tadi balik-balik. Kita nak sekali bergawe, nak besar misalnya 10-12 nak jual. Yang penting anaknya tuh lah. Anaknya cukup, bergawe. Hendak pung rumah tadi Terpenuhi. Iya. Jadi 5-8 lah. Iya. 5 kali 8 ya. Itu paling kecil. Lebih dari itu ya menyesuaikan. Di rumah rakit ini kita menghitung bahwa memang sudah ada sejak lama. Jadi dari masa ke masa itu rumah rakit ini sudah ada. Karena budaya kita Palembang ini kan sebagian besar hidupnya di alur sungai ini, sama sungai Musi ini. Jadi budaya air, budaya sungai ini memang sudah ada sejak malah sejak zaman Sriwijaya, masuk Kesultanan, ya kan? Dari raja. Iya, sampai ke penjajahan kolonial Belanda misalnya. Jadi itu sudah ada. Nah, cuman di zaman Belanda lah kita baru dirubah pola hidupnya mulai ke darat. Jadi mana Belanda kan bangun jalan-jalan itu sehingga kita berubah pola. Kalau dulu tinggi Sungai Musi inilah. Nah, kita ini kan tinggi Sungai Musi nih. Terpaksa buat rumah tadi. Nah, yang kamu tanya. Transportasi juga lewat di sungai inilah. Oh iya. Jadi tidak heran kalau kita nyengok di rumah sepanjang Sungai Musi ini rumahnya ngadep ke sungai galau. Ciri khas bahwa memang dia di sini dulu kehidupannya. Jadi di sinilah MCK-nya juga di sinilah, transportasi di sinilah, kehidupan mereka di sinilah. Nah, sejarah rumah rakit tadi, kalau di zaman Sriwijaya itu hanya sebagai rumah-rumah biasa, penduduk kan. Nah, di zaman Kesultanan, rumah rakit ini diperuntukkan untuk pendatang. Wong yang datangan itu tinggal di rumah rakit. Wong setempat penduduk asli di situ ya tidak datang. Jadi membedakan di situ. Termasuklah ada wong Cina. Bahkan wong Belanda pun pertama kali tinggal di rumah rakit. Di Belanda iya, bahkan ada bangun rumah sakit dan sebagainya. Nah,
Kemudian lambat laun dengan izin dari Sultan mulai ke darat. Misalnya Belanda tadi dia ada izin kontrak dagang dengan Sultan, mulai bangun loji, tanah itu. Artinya rumah rakit ini rumah rakyat yang diberikan izinnya oleh Sultan. Silakan sepanjang Sungai Musi ini dibangun rumah rakit. Sementara penduduk pribumi yang asli yang sudah ada di daratan, tidak ada lagi di sini. Nah kombinasi ini terus berlanjut. Nah tradisi rumah rakit ini terus berjalan ya sampai sekarang ini. Artinya kalau yang nak buat rumah di pinggir Sungai Musi ini, ya silakan tapi dia pakai ini. Nah guna rumah rakit ini tadi ada tali tambang tadi kan, ini diikat sana supaya dia tidak nganyut. Iya. Nah tapi kenapa Sultan dulu nunjuk izin itu? Kalau si pendatang atau penduduk datangan ini membangkang atau tidak nurut perintah, tinggal dilepas dulu talinya. Lanjut. Oh. Ya Allah, itu politisnya oleh Sultan dulu. Nah. Jadi dia diinjak izin tinggal itu, ditambatkan ditambatkan kalau memang dia tidak patuh sebagai warga negara, sebagai warga penduduk setempat, bisa ditanya kembali, potongnya talinya dengan nyut gitu loh. Jadi sejak kesultanan pun juga sudah ada rumah rakit ini, bukan baru sekarang. Tahu kebenaran, namamu. Oh, jadi ini sebagai salah satu bentuk arsitektur dari masyarakat Lembang. Bang, kamu kan lah ngenjuk aku arahan cara buat lantai, cara buat ini, cara buat ini. Nah, cak mana buat Bentuk rumahnya ya? Iya, bentuk rumahnya. Ya, dari sejarah sudah, lantainya sudah. Ya kaki kan tadi lah aku ngomong ke, tinggal kalau sudah lantai lado, tinggal naikin tiang. Tiang. Nah di tiang di sini, nah dindingnya juga, kau pilih apa pakai bambu nilai yang dianyam itu, atau pakai papan, ya gantung lagi kebutuhannya. Kalau yang dulu pakai bambu nilai yang dianyam itu kan, yang ke dindingnya. Naiklah tiang ini 4 penjuru. Kemudian naik juga sento-sentonya segala macam, dibentuklah dia tempat atap segitiganya, tunjangannya tuh. Nah baru kaget di pucuknya ditutup dengan, kalau zaman dulu makin nipah. Apa lah atap daun itu? Oh, atap daun. Nipah. Nah zaman sekarang mungkin kalau misalnya agak sulit dapat nipah, bisa diganti sen, ya. Nah, itu ngapa dia tidak memakai yang genteng beton misalnya, ya? Kan berat ya. Bebannya akan terlalu berat, jadi dia pakai bundur, pakai nipah atau pakai sen untuk atapnya. Jadi kayak dia berbentuk. Ini tinggal naik be nih. Nah, kalau tukang lah pacak pasti. Cak mana lamang kalau kita keliling sungai ini nyengat rumah rakit, Bang? Bagus kalau biar ada gambaran. Iya, ada gambaran. Ada contohnya kan, oh ini jadinya. Aku nak ngajak orang rumah aku juga, boleh tak? Boleh. Baik. Aku manggilnya dulu ya. Iya. Banyak Sungai Musi ini, lagi di pinggir-pinggirnya marakit. Dengan tidak kena di sini rumah rakitnya nih. Ada depan itu ada mana yang mana ukuran lampu macam itu kalau Gitu ya. mulai dari yang lama sampai yang baru. Nah inilah contoh dari rumah rakit. Nah, deh, ya. Yang bambu tadi di bawah itu. Itu ya. Nah, di bawah itu. Lalu dia dipasang di tiang-tiang dengan pusen-pusen, dengan pusennya kan, dan tiang-tiang, pusen-pusen, papan-papan, lalu dibuat atap. Nah ini contoh yang pakai seng. Tapi yang zaman dulu kan pakai dia. Ya. Ini badan rumahnya berdiri di atas fondasi tadi yang dari bambu tadi. Fondasi bambu ini, ya. Fondasi bambunya ini. Atasnya, nah atapnya ini dua versi tadi, ada yang seng, juga ada yang atap nipah tadi. Kita nyengok mereka tuh. Nah, ada lawang rumah. Iya, Bet. Apa nyengok ini? Ini kita lah pucuk rumah yang sudah jadi deh. Jadi kalau kamu buat, kira-kira inilah rumahnya. Nah, kira-kira nyaman gitu kan. Jadi kita tidak sadar bahwa sebenarnya di pucuk ini di bawah ini yang bambu yang kita tengok tadi, bambu mayang tadi. Nah, yang disusun banyak-banyak tadi. Pucuknya baru injuk balok, baru injuk papan,
baru dinaikkan tiang, baru dinding. Nah dinding ini kalau dulu ada yang masih dari anyaman rotan itu, karena misalnya untuk efisien boleh pakai kotak sambil ke atap. Nah ke atap ini juga dua versi tadi, ada yang atap pipa, ada yang pakai set. Ini sudah modernisasi. Ini sudah modernisasi, sudah berkembangnya. Kalau zaman dulu kan pakai atap pipa. Ya. Nah, ini bentuknya, ukurannya ya sesuai selera tadi. Oke, kita nyimak masuk ke dalam ya. Ayo. Masuk ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, jadi kita lah ada di dalam rumah rakit ini. Nah, jadi kalau adik kakek mau rumah ya kurang lebih inilah bentuknya. Kondisinya. Jadi penataan ruang dalam ini pacak kita yang ngatur. Misalnya ini dibuat untuk ruang tamu misalnya kan. Sebelah sini bisa dibuat kamar. Bisa 2 kamar kan, di belakang bagian dapur, ruang anak-anak misalnya. Jadi dia memanfaatkan ukuran tadi tidak ada yang yang mati, bisa terserah kita. Nah, 8 kali 5, 8 kali 6. Dia nak 10 Luas kali juga 8. Oh, luas lah sudah jadi main ini nah. Iya, Ba, nak kapok Nah. gitu. Iya. Rumah rakit baik. Rumah rakit Untuk baik. rumah juga dulu kan masih luasnya ini untuk kita berdua. Nah, itulah. Ini lantainya kan. Nah, bagus ini. Jadi coba dilihat ya ini bersama. Tengok kan? Mudah-mudahan kakek. Yo, kakek kita wujud keinginannya tuh mudah-mudahan. Gantung apa nih, Wana? Yo, gantung apa nih lah? Tak ada akapnya enggak bisa. Kan Nah, ya udah. Tengok mana? Mama. Tengok mana? Nah, makasih kami sudah diajak jalan, tahu ceritanya pembuatan rumah rakit ini. Woi, puasnya nanti aku sudah. Kami nak berbuat dulu Ya. untuk sambung rumah itu. Jadi mudah-mudahan cepat terwujud ya. Iya. Cita-citanya itu. Jadi kakek kalau perlu bambu kesini weh. Iya, siap. Ya. Apa dulu lah, hubungi Mang Ci. Iya, Oke, ada Mang Mani tadi kan kita hubungi pokoknya secepatnya kita wujudkan Iya. kalau memang ada keinginan. Oke. Ba. Nah, yo, tenang baik. Tenang, Iya, lagi Iya, kita urusin lah ini. Mamang kita lagi ngurusinnya. Amin ya. Ya. Amit. Ya. Kasih Mang Ci. Terima kasih. Nah ini nah, Wak Malani tadi nah. Wak nah, dadah. Wak. Ya, Wak. Terima kasih, Wak. Wak. Ah.